Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Senderas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas buat kamu yang nggak tahu kapan buat nyerah dan kapan harus ganti haluan, ya. Saya akan bahas di episode kali ini. Ini saya menjawab pertanyaan yang ada di grup webinar Peaceful Warrior yang akan diadakan di 28 September nanti, ya. Ini pertanyaan dari Safira. Dia bilang gini, kan saya tanya ya di grup itu, apa sih tantangan utamamu sekarang yang kamu hadapi gitu. Terus tantangan dia itu adalah nggak tahu kapan harus nyerah karena memang bukan rezeki kita dan ganti haluan, dan kapan sih kita harus tetap ongoing dalam mencapai goals tersebut ya. Jadi Safira bingung nih, kapan harus tetap stay sama apa yang kita lakukan atau kapan saatnya pindah ke cara lain, pindah ke jalan lain. Jadi ibaratnya kalau misalnya selama ini pekerjaan kita tidak menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, kapan sih waktunya kita move atau stay ya gitu. Dan di episode kali ini saya juga menjawab pertanyaan dari Dian ya. Jadi dia punya tantangannya adalah dia masih ragu arah tujuannya dan dia masih bingung apakah harus terus jadi pekerja atau karyawan ya, atau meneruskan mimpi buka usaha. Nah, jadi Dian juga lagi di persimpangan jalan. Jadi karena topik yang dibahas mungkin agak mirip, jadi saya bahas di satu episode aja. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas lebih lanjut, dalam waktu dekat saya akan mengadakan webinar yang bisa bermanfaat buat kamu ya. Kamu bisa dengerin detailnya setelah ini. Hai, buat kamu yang punya impian besar ya, kamu perlu join webinar Peaceful Warrior untuk tahu gimana step by step mewujudkan impianmu tanpa perlu burnout ya. Di webinar ini kamu akan belajar gimana membreakdown goal besarmu menjadi goal-goal kecil, gimana biar kamu tidak burnout, sampai gimana cara mendelegasikan tugas agar kamu bisa fokus pada hal yang paling penting. Kamu bisa ikut webinarnya secara gratis di hari Minggu 28 September dari jam 7 sampai jam 8 malam WIB ya. Kamu bisa daftar sekarang, silakan masuk ke selfdev.id/webinar, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga sebelum slotnya habis. Oke, yuk mari kita lanjutkan pembahasan di episode kali ini ya. Jadi ketika kita bingung ya sama arah tujuan kita, ataupun kita bingung apakah kita harus keep going terus dengan cara saat ini atau kita harus ubah. Kalau dari saya ada dua cara yang bisa kamu lakukan gitu ya. Yang pertama adalah kamu harus tanya ke dalam dirimu gitu, apakah kamu memang dari hati masih mau ataupun masih yakin dengan cara yang kamu gunakan saat ini, atau mungkin memang dalam hatimu itu udah kayak ngomong, udahlah pindah aja, nggak usah pakai cara ini nggak akan works buat kamu. Atau mungkin apa yang kamu lakukan saat ini tidak akan membawamu ke tujuan yang kamu inginkan. Misalnya ada dalam hati kecil ada ngomong seperti itu, dan seringkali apa yang muncul di hati kecil kita itu kan juga bahasa dari alam bawah sadar kita ya, subconscious, yang mungkin kadang secara logika itu kita merasa kayaknya masih harus di sini deh, masih pakai cara jalan ini, tapi sebenarnya dari alam bawah sadarnya udah ngasih wanti-wanti, dia udah merasakan, dia udah melihat lebih jauh bahwa kamu harus ubah. Nah, itu kamu bisa tanyakan dulu ke dalam dirimu ya. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua yang seringkali saya pakai juga untuk menguatkan saya, apakah saya harus move atau tetap harus stay sama cara saat ini, adalah dengan cara ngetes ya. Kita tes gitu sama apa yang kita lakukan, dan kita kasih batas waktu ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya pernah nonton sebuah vlog gitu ya. Terus pas awal-awal salah satu konten kreator top lagi bikin gitu, seseorang influencer lah, dia bikin YouTube, terus dia bilang kalau nggak salah gini,
Pokoknya kalau 6 bulan lagi saya nggak achieve 100.000 followers, saya akan move gitu. Saya akan fokus ke yang lain. Dia bilang kayak gitu. Jadi dia memberikan batasan dirinya sendiri, di mana dia memberikan waktu selama 6 bulan untuk melakukan suatu hal, suatu project yang mau dia lakukan. Tapi kalau dia tidak achieve indikator yang dia punya, dia akan move ke cara lain. Ya, nah itu yang bisa kamu lakukan juga. Ya, dan saya pribadi mungkin juga melakukan itu gitu secara tidak langsung. Kayak dulu itu ya, pas saya baru lulus kuliah, dalam hati saya mau menjadi seorang entrepreneur gitu, jadi seorang pengusaha, spesifiknya di dunia training gitu. Harapan saya adalah saya bisa menjadi trainer top, saya mengisi di berbagai macam perusahaan, dan saya bisa hidup dari training gitu. Terus ketika sudah selesai perkuliahan, terus saya mulai usaha saya gitu di dunia training. Jadi saya waktu itu masih nempel sama mentor saya. Ketika ada training saya dilibatkan, saya dikasih project seperti itu. Saya juga bikin YouTube, berharap dari sharing di YouTube saya juga bisa dapat AdSense untuk kehidupan saya gitu. Waktu berlalu, sebulan, 2 bulan, tapi training yang masuk hanya bisa dihitung dengan jari gitu, bahkan hanya 1-3 training, padahal sudah mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulanan gitu. Saya lebih banyak di rumah dan juga bikin konten, tapi konten juga tidak menghasilkan. Sampai akhirnya dari situ saya ngasih batasan. Kalau memang sampai pada tanggal sekian atau bulan sekian saya masih tetap tidak achieve apa yang saya mau, kayaknya saya akan kerja dulu ikut orang deh. Saya akan jadi karyawan deh. Saya mungkin tidak mau mengikuti idealisme saya dulu untuk menjadi trainer mandiri dulu, karena saya sendiri kesulitan untuk membiayai mungkin beberapa hal kayak token listrik kan harus bayar, makan, kalau nggak ada duitnya ya gimana gitu kan. Dan waktu itu memang trainingnya lagi agak menurun dan saya tidak mendapatkan training, dan akhirnya sampai suatu ketika saya harus jual berbagai macam barang saya untuk bisa tetap stay hidup gitu. Kayak misalnya contoh kamera buat YouTube, aduh itu bagus banget padahal itu saya harus jual. Terus misalnya mic-nya, terus wah banyak banget lah pokoknya saya harus jual, dan akhirnya saya kerja dulu ikut orang ya, dan ikut orang saya pindah ke Jakarta, saya bekerja di Jakarta di tempat salah satu dia tuh pengusaha juga, dia peserta training juga dari Pak Tung Desem Waringin, dan karena saya kenal sama dia, saya kerja ikut dia, belajar bagaimana cara dia mengelola keuangan, belajar tentang digital marketing dan lain-lain gitu. Ya. Dan ya sampai akhirnya suatu ketika saya juga udah resign dari tempat tersebut gitu. Saya jadi HR consultant, dan ilmu-ilmu tadi ngebantu saya untuk punya side hustle mungkin ya di dunia digital marketing. Kayak akhirnya saya bisa bikin podcast kayak gitu. Saya bisa ngerti, lebih paham tentang digital marketing kayak gitu. Dan ya akhirnya saya banyak banget belajar dari sana, dan saya punya side hustle sekarang gitu. Mungkin ini juga akan relate dengan pertanyaan dari Dian ya. Jadi Dian kan tadi nanya apakah harus menjadi pekerja atau meneruskan mimpi untuk buka usaha gitu. Kalau Dian tanya saya ke tipe orang yang dalam pengambilan keputusannya itu, dalam pengambilan resikonya itu adalah moderat ya. Jadi ada yang orang yang high risk ya. Orang yang high risk itu sangat-sangat berani mengambil keputusan yang sangat beresiko ya. Atau mungkin yang low risk yang nggak berani gitu ngambil resiko gitu.
Jadi pinginnya aman-aman aja gitu. Kalau saya lebih ke tengah-tengah. Jadi tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu low, tapi saya di tengah-tengah. Nah, saran saya untuk Dian adalah, menurut saya kalau kamu mau pindah gitu ya dari pekerja menjadi buka usaha sendiri, itu kayaknya ya menurut saya itu kan agak sangat beresiko. Dari yang sebelumnya kamu udah pasti dapat salary setiap bulan, sekarang kamu tidak pasti gitu salary-nya. Ya bisa jadi nggak dapat salary atau mungkin lebih tinggi, pasti kan sangat-sangat beresiko. Jadi saran saya kamu bisa aja dengan menaruh dua kaki ya. Maksudnya adalah misalnya kamu sambil kerja ya, tapi kamu juga sambil kayak punya side hustle, sambil kamu punya usaha gitu. Kayak misalnya, let's say kamu mau usaha makanan gitu, ya kue-kuean. Kamu suka masak, kamu suka bikin kue. Bisa aja kamu kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya kamu bisa bikin kue, kamu bisa jualan kue, kamu bisa open PO seperti itu. Kan bisa mulai seperti itu, sambil melihat, sambil belajar bisnis, sambil tahu bahwa apakah aku udah siap untuk menjadi owner sebuah usaha atau aku masih belum siap gitu ya. Nah, terus kapan aku bisa pindah ke usahaku kayak gitu. Saran saya adalah, kalau saya belajar dari salah satu influencer juga gitu ya, salah satu orang yang menginspirasi, dia bilang boleh aja kamu pindah dari pekerjaan, dari karyawan jadi usaha ketika usahamu bisa menyamai gajimu saat ini secara konsisten, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Atau mungkin standarnya bisa kamu extend, misalnya ketika hasil usahamu itu 50% jauh lebih besar dibandingkan gajimu saat ini gitu misalnya. Sehingga dari situ kamu bisa ngambil keputusan, saya harus pindah atau tidak ya. Jadi dari episode ini key points-nya adalah tadi ya, ketika kamu ragu gitu, kamu coba selami dalam dirimu dulu, bagaimana perasaanmu, apa kata-kata dari dalam dirimu, dari hati kecilmu gitu ya. Dan yang kedua yang mungkin banyak saya sampaikan tadi adalah memberikan batasan. Kamu berikan batasan ya. Batasannya misalnya kalau sampai 3 bulan atau kalau sampai 6 bulan saya tidak achieve misalnya 20 juta di bisnis ini gitu, di usaha ini atau di pekerjaan ini, saya akan move ke cara lain. Nah, cara lain bisa aja kamu pindah kerjaan ataupun misalnya mulai buka usaha baru dan lain-lainnya. Nah, kamu bisa lakukan itu. Oke, sehingga kamu bisa memberikan memberikan petunjuk ke dalam dirimu kapan kamu harus move, kapan harus lanjut, dengan memberikan indikator yang kira-kira relevan sama tujuan hidupmu. Oke, mungkin itu dulu. Thank you semuanya udah dengerin episode kali ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu feel free bisa chat di episode ini, bisa komen di episode ini, atau kamu bisa DM ke Instagram @selfdevpodcast. Thank you semuanya udah dengerin. Never stop learning because life never stop teaching.